Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Perkenalkan kami dari kelompok pertama. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan mengenai struktur atom hidrogen dan serupa hidrogen serta atom berelektron banyak. Perkenalkan saya untuk membacakan nama kelompok pada kelompok 1. Yang pertama ada Hazel Salma dengan NPM01. Yang kedua ada Putri Septiarini dengan NPM07, yaitu dengan saya sendiri. Yang ketiga ada Safila Wardani dengan NPM09. Yang keempat ada Alifiani Nurhidayah dengan NPM27 maksud saya. Kemudian yang terakhir ada Rizda Mayanti dengan NPM01. Baik, pada kesempatan kali ini saya Putri Septiarini akan menjelaskan mengenai awalan untuk struktur atom serupa hidrogen. Oke, teman-teman, kita ketahui bersama bahwasanya hidrogen adalah atom yang memiliki jumlah proton dan elektron yang paling sedikit atau yang paling sederhana, seperti yang saya gambarkan ini ya. Kemudian ada atom yang serupa dengan hidrogen, yaitu ada He+, ada Li2+, dan Be3+, yang ketiganya ini sama-sama memiliki satu elektron. Nah, kemudian teman-teman, seperti yang kita ketahui dan sudah kita pelajari bersama bahwasanya struktur atom hidrogen ini digunakan dalam percobaan teori atom Bohr, dan Bohr sukses untuk menjelaskan atom hidrogen dan atom serupa hidrogen. Namun pada kenyataannya teori atom Bohr tidak bisa menjelaskan struktur atom yang lebih rumit atau yang lebih banyak muatan elektron dan protonnya. Oke, baik, sehingganya pada pembahasan kita nantinya kita akan lebih membahas ke teori mekanika kuantum. Oke, teman-teman, yang pertama ada interaksi antara dua partikel. Nah, kita ketahui bersama bahwasanya pada atom hidrogen secara matematis merupakan kasus khusus dari masalah umum gerak dua benda yang berinteraksi satu dan lainnya melalui baku tarik atau baku tolak yang hanya bergantung pada jarak antara muatan. Tak lain dan tak bukan adalah interaksi tersebut adalah interaksi antara dua partikel, yaitu partikel elektron dan partikel proton. Nah, kemudian hal ini dapat diasumsikan, dapat dijelaskan atau dapat dinyatakan dengan hukum Coulomb, yaitu gaya F sama dengan E elektron dikali dengan muatan inti atau proton dibagi dengan jarak antar inti. Nah, sehingganya kita dapat menarik atau kita dapat mencari energi potensialnya dari gaya tersebut dengan pernyataan yang ada di gambar, yaitu VR sama dengan integral minus integral dari tak hingga R gaya diameter D dan R sama dengan muatan inti dikuadratkan dibagi dengan jari-jarinya. Oke, di PPT ini dapat teman-teman lihat ya bahwasanya ini teori atom mekanika kuantum, di mana di situ ada peluang terbesar ditemukannya elektron. Oke, kemudian next, dalam teori mekanika klasik, energi untuk sistem dua benda dengan massa M1 dan M2 mempunyai bentuk persamaan seperti di PPT. Dapat teman-teman lihat dan cermati ya, sangat panjang. Kemudian di situ saya cantumkan grafiknya. Grafik koordinasi untuk jarak dua partikel, di mana energi potensialnya untuk persamaan tersebut melibatkan himpunan 6 koordinat kartesian tidak terpisahkan ya. Dapat dilihat ya teman-teman ya, sebab bergantung pada koordinat internal sistem. Dengan demikian, untuk menyederhanakan koordinat itu, kita perlu mentransformasikannya ke 6 koordinat kartesian
ke 3 koordinat pusat massa, yaitu X, Y, Z besar dan 3 koordinat internal X, Y, Z kecil. Oke. Nah, koordinat pusat massa X, Y, Z besar ditentukan oleh kenyataan bahwa jumlah momen massa pertama di sekitar pusat massa harus hilang pada setiap sumbu. Oke. Next, teman-teman semua. Oke, sehingganya teman-teman, operasi aljabar untuk Y1, Y2 dan Z1, Z2 seperti pernyataan yang sebelumnya, sehingga hadirlah persamaan Hamiltonian yang dinyatakan seperti pada gambar di PPT ya, teman-teman. Kemudian dalam hal ini energi potensial tidak bergantung pada posisi pusat massa. Karena itu kita dapat menuliskannya dalam bentuk V dalam kurung X, Y, Z. Oke, teman-teman, next untuk persamaan gelombang untuk gerak. Nah, pada persamaan Hamiltonian tadi dipisahkan ke dalam 2 kelompok. Yang pertama bergantung pada X, Y, Z besar yang merupakan gerak pusat massa yang harganya itu tetap. Nah, ada yang kedua yaitu bergantung pada X, Y, Z kecil yang merupakan gerak pusat massanya itu yang bersifat relatif atau bisa berganti-ganti atau berubah-ubah. Nah, itu dapat dinyatakan seperti pada PPT ya, teman-teman. Bisa dibaca. Oke, next. Oke. Persamaan berikut merupakan persamaan diferensial orde 2, yaitu Pi sama dengan AE pangkat plus MP ditambah BE minus IMP. Oke. Dimana teman-teman cara penyelesaiannya itu agar pi berharga tunggal pada titik pi sama dengan 0 yang identik dengan 2pi. Mohon maaf saya salah menuliskan ya, bukan sama dengan harusnya sama dengan, tapi malah pembagian ya, teman-teman. Oke, diperlukan syarat batas yaitu pi sama dengan pi ditambah 2pi. 2pi yang nilainya 3,14 dan 2 atau 22/7 ya, teman-teman. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, teman-teman. Nanti jika materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya yang lain. Terima kasih. Baik, saya Safila Wardani, NPM 1813023009 akan melanjutkan materi presentasi selanjutnya, yaitu penyelesaian persamaan theta. Persamaan 5.18 tidak memiliki penyelesaian nyata sebagai suatu persamaan diferensial sederhana, tetapi persamaan ini menyerupai bentuk persamaan Legendre. Bentuk umum persamaan Legendre adalah sebagai berikut. 1 min x kuadrat y double aksen min 2xy aksen plus lambda dalam kurung lambda plus 1 y sama dengan 0. Agar persamaan 5.18 dapat diselesaikan, perlu dilakukan pengubahan notasi dengan memperkenalkan fungsi dan variabel berikut. Theta sama dengan P dalam kurung Z dan Z sama dengan cos theta. Bentuk diferensial dari variabel Z adalah dz sama dengan min sin theta dot theta dan sin kuadrat theta sama dengan 1 min Z kuadrat. Menurut aturan rantai seperti yang terlihat dalam PPT, dalam bentuk PZ persamaan 5.18 dapat ditulis sebagai D per DZ dalam kurung 1 min Z kuadrat dP per DZ plus dalam kurung beta min M kuadrat per 1 min Z kuadrat P sama dengan 0 atau 1 dalam kurung 1 min Z kuadrat D kuadrat P per DZ kuadrat min 2Z DP per DZ plus dalam kurung beta min M2 M kuadrat per 1 min Z kuadrat P sama dengan 0. Persamaan 5.25 merupakan persamaan Legendre terasosiasi.
Tetapi, pada kasus tertentu, persamaan Legendre terasosiasi serupa dengan persamaan Legendre pada persamaan 5-24. Jika nilai M sama dengan 0 dan beta sama dengan lambda dalam kurung lambda plus 1 dengan nilai lambda M, M plus 1, M plus 2, dan seterusnya. Oleh karena itu, persamaan 5-25 dapat ditulis dalam bentuk dalam kurung 1 min Z kuadrat D kuadrat P per DZ kuadrat min 2Z dP per DZ plus lambda dalam kurung lambda plus 1 min M kuadrat per 1 min Z kuadrat P sama dengan 0. Untuk menyelesaikan persamaan ini dapat dilakukan melalui metode polinom, menghasilkan rumus rekursi yang melibatkan lebih dari 2 suku. Namun demikian, jika substitusinya cocok, persamaan dapat direduksi menjadi 1 suku sehingga metode polinom dapat diterapkan. Penyelesaian dengan metode polinom menghasilkan. Penyelesaian dengan metode polinom tersebut akan menghasilkan persamaan yang terlihat dalam PPT tersebut. Persamaan tersebut merupakan suatu identitas dalam Z. Maka dari itu, koefisien kuasa Z masing-masing harus hilang, yakni sebagai berikut. Kemudian secara umum, bentuk koefisien untuk ZV adalah dalam kurung V plus 1, dalam kurung V plus 2, AV plus 2, plus dalam kurung beta min M plus 1, min 2V dalam kurung M plus 1, min V dalam kurung V min 1, kurung AV sama dengan 0. Berdasarkan rumus rekursi, diketahui bahwa untuk setiap harga M dan pada selang Z lebih besar dari min 1 kurang dari plus 1 memiliki koefisien konvergen. Tetapi untuk Z sama dengan plus 1 atau min 1, koefisiennya divergen. Akibatnya tidak ada hubungan yang berarti untuk fungsi gelombang. Agar persamaan memenuhi fungsi gelombang berperilaku baik, maka deret harus mengandung bilangan hanya dengan suku berhingga, yaitu dengan cara memecah deret ke dalam deret genap dan deret gangsal dalam bentuk Z pangkat V dengan mengganti beta sama dengan dalam kurung V pangkat 1 plus M dalam kurung V pangkat 1 plus M plus 1, di mana V pangkat 1 sama dengan 0, 1, 2, dan seterusnya. Dan deret lain dihilangkan dengan cara harga A1 atau A0 sama dengan 0, sehingga fungsi hanya mengandung kuasa Z genap atau gangsal saja sebagai V pangkat 1. Berkaitan dengan kuasa deret dalam bentuk Z pangkat 1, perlu diperkenalkan dengan kuantum baru, yaitu lambda sama dengan V pangkat 1 plus M. Pada pergantian Z oleh V pangkat 1 mengizinkan nilai untuk lambda menjadi M, M plus 1, M plus 2, M plus 3, sehingga nilai karakter beta menjadi beta sama dengan lambda dalam kurung lambda plus 1 dengan lambda sama dengan M, M plus 1, dan seterusnya. Dalam hal ini, lambda disebut bilangan kuantum azimut. Dengan demikian, nilai lambda harus merupakan bilangan bulat positif atau 0 yang dibatasi oleh nilai M sama dengan 0, lebih kurang 1, kurang lebih 2, dan seterusnya sampai kurang lebih lambda. Sehingga fungsi Legendre terasosiasi dapat memiliki derajat lambda dan orde M. Bentuk persamaan Legendre terasosiasi yang berderajat lambda dan orde M dapat ditulis dalam bentuk polinom sebagai berikut. Persamaan diferensial yang memenuhi fungsi ini dapat ditentukan dengan cara berikut. Dengan mendiferensialkan persamaan 5.30 sebanyak M kali akan menghasilkan persamaan 5.31 yang tertera dalam PPT. Kemudian dengan menggunakan persamaan 5.30, maka persamaan 5.31 dapat ditransformasikan ke dalam persamaan berikut. Persamaan ini merupakan persamaan diferensial dari fungsi Legendre terasosiasi. Dengan cara itu, fungsi θ dapat diidentifikasi sebagai fungsi Legendre terasosiasi.
di mana persamaan 5.32 identik dengan persamaan 5.26 jika P dalam kurung Z diganti dengan P lambda pangkat M dalam kurung Z. Oleh karena itu, fungsi gelombang theta berhubungan dengan nilai bilangan kuantum azimut atau lambda dan bilangan kuantum magnetik atau M. Maka, fungsi gelombang theta merupakan fungsi Legendre terasosiasi dalam bentuk P lambda pangkat M dalam kurung Z. Penyelesaian terhadap persamaan Legendre terasosiasi dapat dilihat pada lampiran 3 menghasilkan tetapan yang diperlukan untuk menormalisasi bagian fungsi gelombang yang bergantung pada theta. Nah, hasil akhir fungsi theta terasosiasi diungkapkan dalam bentuk theta lambda M dalam kurung theta sebagai yang tertera pada persamaan 5.33. Nah, beberapa penyelesaian sederhana dari fungsi Legendre terasosiasi ditunjukkan pada tabel 5.1. Kemudian, persamaan 5.33 tidak lain merupakan fungsi harmonik sferik yang bergantung pada bilangan kuantum azimut atau lambda dan magnetik atau M. Kedua bilangan kuantum ini terkait satu sama lain, di mana untuk nilai M dibatasi oleh nilai lambda atau M sama dengan 0, kurang lebih 1, kurang lebih 2, sampai dengan kurang lebih lambda. Nah, oleh sebab itu, nilai lambda merupakan bilangan positif 0, 1, 2, dan seterusnya M. Dengan kata lain, untuk semua nilai lambda, nilai M memiliki rentang antara min lambda sampai plus lambda. Karena lambda merupakan bilangan bulat positif dan mempunyai nilai integral, maka untuk nilai lambda tertentu akan terdapat 2 lambda per 1, fungsi harmonis sferik yang berbeda. Secara umum, fungsi harmonis sferik diungkapkan dalam bentuk sebagai berikut, yang terlihat pada PPT. Nah, beberapa fungsi harmonis sferik dapat dilihat pada tabel 5.2, pada tabel yang tertera dalam PPT tersebut, di mana terdapat bilangan kuantum azimut, bilangan kuantum magnetik, dan fungsi harmonis sferik. Kemudian yang selanjutnya yaitu penyelesaian persamaan R. Untuk menyelesaikan persamaan 5.19 dapat dimulai dengan mengamati parameter beta oleh lambda dalam kurung lambda plus 1 sehingga persamaan 5.9 dapat ditulis sebagai berikut. Nah, agar persamaan 5.34 dapat diselesaikan, nah perlu dilakukan penyederhanaan notasi. Misalnya, untuk kasus di mana E negatif berkaitan dengan energi total yang tidak memadai untuk terjadi ionisasi atom. Berikut adalah persamaan 5.35 dan memperkenalkan besaran bebas yang baru, yaitu Rho sama dengan 2 alfa R dengan P lebih besar sama dengan 0 kurang dari sama dengan tak terhingga, sehingga persamaan 5.34 menjadi sebagai berikut yang tertera dalam PPT. Seperti pada uraian osilator dengan fungsi S dalam kurung Rho sama dengan R dalam kurung R. Nah, seperti pada uraian isolator harmonis, persamaan 5.37 juga merupakan persamaan asimptot. Nah, untuk nilai Rho besar, persamaan mendekati bentuk D kuadrat S per D Rho kuadrat sama dengan 1/4 S. Nah, dan solusinya adalah S sama dengan E pangkat plus Rho per 2 dan S sama dengan E pangkat min Rho per 2. Hanya bentuk kedua yang memenuhi syarat sebagai fungsi gelombang berperilaku baik. Nah, jika diasumsikan bahwa penyelesaian lengkap persamaan 5.37 mempunyai bentuk sebagai berikut. Nah, maka persamaan akan terpenuhi oleh F dalam kurung Rho sehingga persamaan dalam fungsi F sama dengan dalam kurung Rho itu menjadi sebagai berikut. Seperti yang terlihat dalam PPT. Nah, koefisien untuk F double aksen dan F aksen memiliki singularitas pada titik asal yang merupakan titik beraturan. Oleh karena itu, persamaan ini menjadi valid untuk Rho sama dengan 0 menghasilkan lambda dalam kurung lambda plus 1, F sama dengan 0 sama dengan 0. Nah, dengan demikian, jika F dalam kurung Rho didefinisikan dalam bentuk kuasa,
maka dapat ditulis dalam bentuk sebagai berikut yang tertera dalam PPT. Nah, kemudian jika persamaan 5.40 disubstitusikan ke dalam persamaan 5.39, akan diperoleh suatu bilangan tak hingga dari bentuk deret row yang meningkat. Nah, oleh karena itu, koefisien dari semua suku dalam deret row yang harus hilang, maka dimungkinkan untuk memperoleh rumus rekursi dari A, K dengan mempertimbangkan koefisien dari kuasa row, yaitu seperti persamaan yang tertera dalam PPT. Nah, selanjutnya dapat ditunjukkan bahwa R tidak berhingga akibat row menjadi tak hingga kecuali deret dihentikan. Nah, berdasarkan persamaan 5.41, tampak bahwa untuk menghentikan deret dapat dilakukan dengan cara pembilang dibuat sama dengan 0, yaitu K plus lambda plus 1 min lambda sama dengan 0. Nah, hal ini dapat terjadi asalkan lambda merupakan bilangan integer. Andaikan lambda ditandai dengan lambang N, maka persamaan 5.42 menjadi N sama dengan K plus lambda plus 1. Nah, oleh karena K adalah koefisien deret yang nilainya berupa bilangan bulat, K sama dengan 0, 1, 2, dan seterusnya, dan lambda adalah bilangan kuantum magnetik, lambda sama dengan 0, 1, 2, dan seterusnya, maka N dapat memiliki nilai integral positif, 1, 2, 3, dan seterusnya, tetapi tidak 0. Nah, kemudian bilangan kuantum N dinamakan bilangan kuantum utama sebab berkaitan dengan tingkat energi sistem. Nah, ini dapat dilihat dari persamaan 5.35 yang telah didefinisikan di atas, yakni sebagai berikut. Yang tertera seperti yang ada di PPT. Nah, dengan N sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya. Fungsi gelombang radialnya sendiri dikenal sebagai fungsi Laguerre terasosiasi. Beberapa fungsi ini ditampilkan pada tabel 5.3. Nah, untuk nilai bilangan kuantum lambda yang tersedia, persamaan 5.43 membatasi nilai N sebesar lambda plus 1, lambda plus 2. Nah, namun demikian, karena N menentukan tingkat energi sistem akan lebih bermakna jika sebagai bilangan fundamental sistem, sehingga dapat dikatakan bahwa untuk nilai N yang tersedia akan memiliki nilai lambda 0, 1, 2, dan seterusnya. Untuk nilai lambda yang akan diperoleh nilai N sama dengan min 1, min lambda plus 1, lambda min 1, lambda. Kemudian terdapat tabel berikut ini. Terdapat bilangan kuantum utama atau N, bilangan kuantum azimut, lambda, dan fungsi gelombang radial. Oke, saya akan melanjutkan yaitu materi tentang tingkat energi atom hidrogen. Nah, sebelum saya menjelaskan gambar yang ada di slide, saya akan menjelaskan sedikit bahwa tingkat energi yang mungkin untuk atom hidrogen diberikan oleh persamaan 5.44 yang sudah dibahas sebelumnya. Nah, persamaan ini itu berhubungan secara eksak dengan hasil yang diperoleh sama Bohr yang sesuai dengan percobaan data percobaan yang sesuai dengan data percobaan. Untuk koreksinya itu sangat kecil gitu. Nah, di sini ada kurva energi potensial Coulomb secara mekanika dapat menduga tingkat energi atom hidrogen seperti ditunjukkan pada gambar. Nah, berikut kurva pembanding lainnya. Nah, di sini yang A ini adalah tingkat energi osilator harmonis di mana tingkat energinya homogen. Terus yang B ini itu sumber potensial energi Coulomb. Untuk tingkat energi atom hidrogen, semakin tinggi tingkat energi, beda energinya semakin kecil. Sedangkan yang C itu adalah sumur potensial partikel dalam kotak. Semakin tinggi tingkat energi, semakin besar beda energinya. Begitu. Lalu kemudian persamaan gelombang lengkap dari atom hidrogen itu dapat dituliskan seperti ini. Dengan
ini adalah fungsi gelombang harmonis sterik Terno-Malisa Index pada persamaan ini menunjukkan nilai hasil bilangan kuantumnya. Tapi hasilnya ini berbeda akibat perbedaan fungsi gelombang dalam menerangkan keadaan sistem. Akibatnya, tingkat energi pada atom hidrogen terdegenerasi. Nah, ada banyak gitu ya penguraiannya. Dan di sini ada tabel fungsi gelombang yang lengkap untuk atom hidrogen atau ion yang serupa, dapat dilihat pada tabel ini. Dan di sini ada tabel bilangan kuantum dan fungsi gelombang hidrogen. Ini ada yang N-nya sama dengan 1, N sama dengan 2, dan di slide selanjutnya ada N sama dengan 3 gitu. Silahkan dilihat lagi. Nah, di sini ada keterangan. Oke, selanjutnya adalah sifat-sifat gelombang serupa atom hidrogen. Nah, di sini ada fungsinya? Ini fungsi untuk apa? Di sini tuh fungsi gelombang atom serupa hidrogen yang menerapkan konsep tingkat energi atom hidrogen kayak He+, Li2+, Be3+ gitu. Di sini ini persamaannya gitu. Lalu dari sini gitu, kita dapat postulat 2 dan postulat 3 dan persamaan untuk yang melalui permukaan sterik gitu ya. Nah, selanjutnya adalah ini fungsi gelombang atom hidrogennya. Jadi kalau digambarkan dalam kurva dia jadinya kayak gini. Ini adalah fungsi gelombang ya. Bisa terlihat ya, yang A itu adalah fungsi gelombang radial atom hidrogen untuk N sama dengan 1, 2, 3 dan lambdanya 0 dan 1 gitu. Sedangkan yang B itu fungsi distribusi elektron untuk atom hidrogen. Di sini ada fungsi distribusi yang tidak serupa dengan orbit lingkaran dari Bohr kayak gitu. Terus dan fungsi gelombang radial yang N-nya sama dengan 1, 2, 3 dan lambdanya 0 dan 1. Di sini ditunjukkan ya dalam gambar ini adalah absis menyatakan nilai P dalam satuan angstrom dan skala horizontal harus meningkat dengan faktor N untuk menunjukkan bahwa R sebagai fungsi jarak inti elektron. Catatan bahwa terdapat simpul pada nilai R tertentu. Pada titik ini, peluang menemukan elektron adalah 0. Nah, selain itu, akibat bilangan kuantum meningkat, jarak peluang maksimum juga meningkat. Ini kan ya kelihatan, ini nggak bisa dicoret sih. Gitu. Nah, dan selanjutnya itu ada karakteristik bentuk orbital. Nah, yang di slide ini adalah bentuk-bentuk orbital yang pasti kita sudah mengetahuinya gitu. Nah, di sini tuh adalah ada cara lain gitu untuk mempresentasikan fungsi-fungsi gelombang atom serupa hidrogen selain dalam distribusi peluang tadi. Nah, fungsi gelombang untuk 1s dan untuk setiap orbital s dengan lambda 0 terbentuk bola simetris sebab tidak bergantung sudut. Ini dapat digambarkan dengan suatu permukaan balas bola di mana hampir semua kerapatan elektron itu 99% ditemukan berada di dalam permukaan itu. Seperti gambar yang orbital 1s ini. Nah, lalu perlu diingat bahwa orbital S itu memiliki bentuk yang sama tetapi berbeda dalam ukuran. Jika nilai N-nya besar, ukuran orbitalnya juga besar. Kayak 1s, 2s itu bentuknya sama, tapi yang 2s itu lebih besar. Terus ini ada fungsi gelombang untuk orbital P dengan lambda sama dengan
satu gitu, bergantung pada koordinat sudut theta. Dan ya, nah untuk orbital ini tuh ditemukan bahwa fungsi sudut hanya mengandung bilangan kuantum L dan M, sedangkan fungsi R bergantung pada N dan L. Nah, oleh karena itu, bentuk orbital dikendalikan oleh fungsi sudut, yakni L dan M. Contohnya 2P. Fungsi gelombang orbital ini dituliskan sebagai persamaan kayak gitu ya. Terus bisa dilihat gitu ya orbital P. Dia ditentukan oleh sudut, ada PY, PX, dan PZ gitu ya. Selanjutnya ada orbital D. Orbital D ini ada 5 bentuk. Kenapa ada 5 bentuk? Karena orbital D itu mempunyai superposisi dua orbital P. Dalam hal ini ada 4 daerah yang bergantian tanda dan dipisahkan oleh 2 bidang simpul. Khususnya kita bisa lihat 2Z kuadrat. Jadi kayak ada cincinnya gitu kan. Dengan secara serupa orbital F dan G juga dapat divisualisasikan, tapi itu terlalu rumit gitu, karena ini aja orbital D aja sudah ada 5 bentuk gitu, dan bentuknya seperti ini. Begitu sih. Selanjutnya ada momentum sudut. Jadi atom serupa hidrogen itu mempunyai momentum sudut orbital yang bergantung pada bilangan kuantum momentum sudut. Nah, bilangan kuantum momentum sudut ini merupakan fungsi eigen dari operator kuadrat momen sudut elektron di sekitar sumbu melalui inti. Nah, ini adalah gambar orientasi yang mungkin untuk vektor momentum sudut. Lalu selanjutnya itu ada spin elektron. Nah, sebelum teori kuantum berkembang gitu pada tahun 1925, Goudsmit dan Uhlenbeck itu mempostulatkan bahwa elektron itu memiliki momentum sudut intrinsik di samping momentum sudut orbital akibat gaya geraknya di sekitar inti. Nah, analognya itu seperti yang pada di slide. Yang 5.52 itu adalah hubungan S dengan komponennya gitu. S ini tuh adalah dianalogikan spinnya, terus komponen-komponennya adalah S1, S2, S3 begitu. Nah, untuk postulat satunya, operator momentum sudut spin ini berhubungan dengan komulator yang sama seperti operator momentum sudut orbital, yaitu bisa dilihat persamaannya pada slide. Nah, dari persamaan yang 5.53 itu, operator-operator itu komut satu sama lain, maka diturunkanlah menjadi persamaan 5.54 gitu. Sekian. Selanjutnya yaitu struktur atom polielektron. Prosedur penyelesaian secara eksak atom hidrogen yang telah dibahas sebelumnya tidak dapat diterapkan pada atom polielektron, sekalipun pada atom polielektron sederhana seperti atom helium, yang terdiri dari satu inti dan 2 elektron, sebab adanya gaya tolak antara kedua elektron yang tidak dapat dipecahkan secara eksak. Dengan adanya masalah tersebut menimbulkan berbagai pendekatan dalam mengevaluasi nilai energi sistem dan fungsi gelombang, di antaranya teori gangguan yang dikembangkan oleh Schrödinger, yang kedua pendekatan medan dari Hartree-Fock, dan pendekatan lain yang lebih banyak diterapkan dalam masalah kimia, khususnya teori ikatan kovalen, yakni prinsip variasi. Nah, yang pertama yaitu
6.1 Fungsi gelombang polielektron. Persamaan gelombang lengkap untuk setiap atom atau molekul dapat ditulis secara eksak, analog dengan cara dalam atom hidrogen. Untuk menggambarkannya, perhatikan atom helium yang mengandung 2 elektron dan inti dengan muatan plus Ze. H-He Li+, jika inti dianggap terpatri pada titik asal sistem koordinat, maka posisi kedua elektron dapat dicirikan dengan 6 koordinat. Setiap elektron memerlukan 3 koordinat untuk mencirikan posisinya tanpa memperhatikan letak elektron lain pada keadaan ini. Nah, pada keadaan ini persamaan Schrödinger-nya yaitu seperti yang telah ditulis pada persamaan 6.1. Nah, dengan indeks 1 menyatakan koordinat elektron 1, indeks 2 menunjukkan elektron 2, dan R12 menyatakan jarak antara kedua elektron. Jika persamaan 6.1 ini diselesaikan menggunakan prosedur yang sama dengan penyelesaian untuk atom hidrogen, maka akan muncul kesulitan yang sukar diatasi, yaitu bentuk E pangkat 2 per R12. Interaksi antara dua elektron merupakan fungsi dari 6 sistem koordinat. Nah, metode pemisahan variabel yang diterapkan pada atom hidrogen tidak dapat digunakan di sini sebab tidak ada cara untuk memisahkan bentuk tersebut ke dalam bentuk yang lebih sederhana. Nah, terdapat 3 metode diferensial secara umum yang digunakan secara luas dalam menentukan pendekatan fungsi gelombang untuk atom polielektron, yaitu metode gangguan, metode variasi, dan metode medan suap. 6.1.1 Metode gangguan. Pada prinsipnya, metode gangguan merupakan suatu metode yang terdiri dari tahap pengabaian bentuk atau suku dari persamaan yang dianggap gangguan kecil terhadap persamaan yang dapat diselesaikan secara eksak, dan menentukan apakah persamaan tanpa gangguan itu dapat diselesaikan seandainya tidak ada gangguan. Kemudian, efek dari gangguan itu atau disebut juga order gangguan dihitung. Untuk lebih jelasnya, maka simak kasus pada atom helium berikut. Jika bentuk terakhir dalam ungkapan energi potensial pada persamaan 6.1 diabaikan, maka persamaan Schrödinger untuk atom helium menjadi yang tertulis di persamaan 6.2. Dalam bentuk notasi Dirac dapat diungkapkan sebagai berikut: H1 X plus H2 X sama dengan X. Selanjutnya, jika fungsi gelombang didefinisikan sebagai psi sama dengan X1 dalam kurung R1, theta 1. Selanjutnya, jika fungsi gelombang didefinisikan sebagai psi sama dengan X1 dalam kurung R1, theta 1, pi 1, tutup kurung X2 dalam kurung R2, theta 2, pi 2, tutup kurung, atau X sama dengan X1, X2 sama dengan R1, theta 1, pi 1, R2, theta 2, pi 2, atau di persamaan 6.4. Biasanya pemisahan variabel dapat dilakukan. Jika pemisahan variabel ditetapkan, maka persamaan 6.2 dan 6.3 akan dipecah menjadi 2 persamaan sebagai berikut, yaitu persamaan 6.5a dan 6.5b dengan E1 plus E2 sama dengan E. Kedua persamaan tersebut tampaknya hanya merupakan persamaan Schrödinger untuk dua atom serupa hidrogen yang berbeda. Satu melibatkan elektron 1, yang lainnya melibatkan elektron 2, sehingga persamaan gelombangnya menjadi di persamaan 6.6 ini, yaitu psi sama dengan X1 X2 sama dengan psi H1 psi H2, atau X sama dengan X1 X2 sama dengan H1 H2 dengan psi H atau H menyatakan orbital serupa hidrogen. Energi sistem ditemukan sebesar di persamaan 6.7 ini, dan energi keadaan dasar dari sistem ini adalah E sama dengan min 2 mz kuadrat E pangkat 4 per etap kuadrat sama dengan 2z kuadrat EH. Dengan EH adalah energi orbital 1s serupa hidrogen. Fungsi gelombang yang berhubungan adalah seperti yang telah ditulis pada persamaan 6.9.
Persamaan lengkapnya dapat ditulis di persamaan 6.10. Nah, jika ingin memperoleh lebih akurat fungsi gelombang dan energinya, maka harus diambil suku yang lebih tinggi dari deret pada persamaan 6.10, yaitu yang sudah dituliskan pada persamaan 6.11 sampai 6.14 ini. Untuk memerlukan energi dari koreksi gangguan orde pertama persamaan 6.12 dapat dikalikan dengan X0 lebih besar pada kedua ruas dan mengintegrasikannya untuk seluruh ruang. Dengan demikian diperoleh persamaan 15. Nah, oleh karena itu H0 pada Hermitian, maka persamaan 6.15 dapat dituliskan sebagai berikut. Nah, ini persamaan 6.15-nya. Dengan asumsi bahwa semua fungsi gelombang adalah nyata, maka berdasarkan persamaan 6.11 dapat ditentukan bahwa X1 dalam kurung H0 min E0 X0 sama dengan 0, sehingga E1 sama dengan X0 H1 X0. Dengan X0 lebih besar telah dinormalisasi. Oleh karena itu, energi total untuk atom helium dapat dituliskan sebagai berikut. E sama dengan E0 plus E1 sama dengan E0 plus X0HI X0. Penyelesaian terhadap energi total sistem tanpa gangguan atau persamaan 6.8 menghasilkan 2 kali lebih besar dari atom serupa hidrogen yang bermuatan plus Ze. Nah, ini. Jadi, energi keadaan dasar atom helium menurut metode gangguan dengan koreksi orde pertama adalah E sama dengan E0 plus E1 sama dengan min 74,42 elektron valensi. Harga yang diperoleh tidak jauh berbeda dengan hasil pengukuran, maka kesalahan yang terjadi hanya sekitar 5,5%. Untuk ion-ion dengan nilai Z besar, kesalahan makin kecil. Nah, oleh karena itu, metode gangguan dapat diterapkan terhadap sistem yang hanya berbeda sedikit dari sistem gangguan. Maka jarang menggunakan bentuk orde yang lebih tinggi. Selanjutnya 6.1.2 yaitu metode variasi. Jika kasus interaksi antar elektron terlalu kompleks untuk diselesaikan dengan metode gangguan atau gangguan yang terlalu besar terhadap sistem persamaan Schrödinger yang dapat diselesaikan secara eksak, maka pendekatan yang digunakan yaitu dengan menggunakan fungsi gelombang coba-coba dinamakan metode variasi. Secara umum metode variasi melibatkan tahap-tahap berikut ini. Yang pertama, memilih fungsi tebakan dengan beberapa parameter. Yang kedua, menghitung integral dari fungsi tebakan. Yang ketiga, oleh karena integral selalu menghasilkan batas lebih tinggi dari energi yang sesungguhnya kecuali fungsi yang diselesaikan secara eksak. Yang keempat, fungsi Pi dengan nilai parameter optimum merupakan pendekatan nilai terbaik dari fungsi gelombang sesungguhnya, dan nilai Pi terendah merupakan pendekatan terdekat dari energi sesungguhnya. Jika tebakan fungsi gelombang coba-coba dipilih dari suatu sistem yang didasarkan pada intuisi kimia, misalnya H psi sama dengan E psi, maka energi sistem diberikan oleh persamaan 6.20. Berikut ini merupakan perhitungan energi dengan metode variasi dapat meningkatkan akurasi dengan menyusun fungsi gelombang coba-coba dari fungsi 1s hidrogen. Nah, ini di mana Z adalah muatan inti efektif yang mencakup pemeristaian dan merupakan parameter variabel. Operator Hamiltoniannya adalah yang ini. Pengoperasian fungsi variabel terhadap operator Hamiltonian di atas diperoleh menjadi persamaan 6.24. Oleh karena fungsi variabel Pi1 dan Pi2 adalah fungsi serupa hidrogen untuk muatan inti Z. Keduanya harus memenuhi persamaan 6.25. Penyulihan persamaan 6.25 ke dalam persamaan 6.24 dan menata ulang suku-sukunya maka diperoleh persamaan 6.26. Nah, maka integral pertama dapat dipecah ke dalam rumus ini.
Gabungan bentuk-bentuk ini menghasilkan persamaan 6.28 untuk menentukan nilai terbaik Z yang merupakan parameter variabel. Selanjutnya minimasi bentuk W terhadap Z, yaitu persamaan 6.29. Berdasarkan persamaan tersebut diperoleh persamaan 6.30. Nah, selanjutnya 6.1.3 metode Hartree-Fock. Nah, metode ini suatu prosedur untuk menentukan fungsi gelombang yang terbaik dari suatu atom. Batasan fungsi gelombang menurut Hartree dapat ditulis sebagai produk fungsi gelombang satu elektron atau orbital, tetapi tidak serupa dengan fungsi gelombang hidrogen, yakni fungsi yang dapat ditulis dalam persamaan 6.31. Dengan X1 menyatakan koordinat elektron 1, X2 koordinat elektron 2, dan seterusnya. Metode ini merupakan hitungan fungsi gelombang elektron tertentu dalam medan elektrostatik rata-rata yang dibagikan oleh elektron lain dan elektron inti. Jika suatu elektron, misalnya elektron 1, ditempatkan pada titik tertentu dalam ruang, maka interaksi elektrostatik antara elektron 1 dengan sisa partikel yang lainnya adalah persamaan 6.32. Suku pertama pada ruas kanan adalah interaksi elektron dengan inti atom, sedangkan suku kedua adalah interaksi rata-rata dengan elektron lain. Persamaan serupa dapat dituliskan untuk semua elektron lainnya. Persamaan untuk energi elektron yang bergerak dalam medan potensial diberikan oleh persamaan 6.33. Untuk menyelesaikan persamaan 6.32 diperlukan penyelesaian persamaan 6.33. Dengan begitu sebaliknya, untuk menyelesaikan persamaan 6.33 perlu menyelesaikan persamaan 6.32. Oleh karena itu tidak mungkin dapat diselesaikan secara eksak sebab satu sama lain saling terkait. Untuk menyelesaikan masalah ini beralasan untuk membuat suatu pendekatan terhadap bentuk fungsi gelombang semua elektron di dalam atom kecuali elektron 1, orbital serupa hidrogen atau jenis orbital lain dapat dipakai untuk tujuan ini. Ada dua kesukaran dalam mempertahankan hasil penyelesaian persamaan gelombang secara eksak dengan prosedur Hartree. Kesukaran pertama adalah pendekatan ini mengabaikan kemungkinan terjadinya perubahan orbital elektron. Suatu perubahan orbital memiliki pengaruh besar terhadap energi suatu sistem, terutama di dalam atom-atom yang lebih kompleks. Fock menunjukkan bahwa metode Hartree dapat dimodifikasi untuk memasukkan pertukaran orbital-orbital ke dalam hitungannya. Walaupun hasil metode Hartree-Fock memerlukan kerja keras lebih, tetapi hasilnya lebih baik. Selanjutnya 6.1.4 hasil secara umum. Nah, adanya kesulitan-kesulitan yang ditemukan selama memperoleh fungsi gelombang yang akurat untuk atom polielektron dapat ditarik beberapa hasil secara umum. Jika dianggap bahwa fungsi gelombang atom polielektron dibangun dari orbital satu elektron, tampaknya orbital tersebut mirip dengan orbital atom serupa hidrogen. Keterbatasan ini tidak begitu menyimpang karena digantikan oleh fungsi Hartree-Fock, walaupun masih sebatas sebagai pendekatan. Hampir semua mekanika kuantum dilakukan dalam pendekatan ini, sebab jika tidak membuat asumsi seperti ini maka pengerjaan menjadi sangat sulit. Namun demikian, keterbatasan ini tampaknya tidak menyimpang jauh karena hasil-hasilnya masih cukup baik untuk beberapa kasus. Contohnya, orbital satu elektron yang diperoleh menurut cara ini dapat dikarakterisasi oleh keempat bilangan kuantum yang sama, n, lambda, m lambda, dan ms yang dipakai untuk mengkarakterisasi orbital serupa hidrogen. Bukti bahwa perbedaan subkulit dalam tingkat utama memiliki perbedaan energi dapat diterangkan secara kualitatif dengan melihat kurva distribusi radialnya. Sebagai contoh, jarak elektron dari inti orbital P rata-rata lebih jauh daripada elektron dalam orbital S jika keduanya berada pada tingkat energi utama yang sama. Jadi elektron lain memerisai elektron P lebih efektif, yakni peluang menemukan elektron lain antara elektron P dan inti lebih besar daripada peluang menemukan suatu elektron di antara elektron S dan inti. Dengan demikian, elektron P tampaknya memiliki muatan inti efektif lebih kecil daripada elektron S. Akibatnya, elektron P memiliki energi lebih tinggi dari elektron S. Energi orbital
yang ada tidak bergantung pada nomor atom Z. Sebagaimana diharapkan, energi orbital yang ada berkurang dengan naiknya nomor atom. Tetapi hubungannya tidak sesederhana itu, sebab jika Z bertambah, maka jumlah elektron di dalam atom juga bertambah, mengakibatkan interaksi elektron berubah. Oleh karena interaksi elektron pada subkulit berbeda memengaruhi perbedaan perluasan subkulit, maka perilaku subkulit yang berbeda tidak sama seperti ditunjukkan pada gambar 6.1. Nah, jika fungsi gelombang untuk masing-masing orbital dievaluasi, akan ditemukan bahwa bagian radial fungsi akan berubah terus mulai dari orbital serupa hidrogen sampai atom polielektron. Pada umumnya, orbital menjadi kurang terkonsentrasi dalam daerah inti atom sehingga keseluruhan ukuran bertambah. Di lain pihak, ditemukan bahwa bagian sudut dari fungsi gelombang berubah sangat kecil untuk semua orbital. Orbital Slater. Orbital Slater itu merupakan pendekatan orbital atom polielektron yang lebih baik daripada orbital atom serupa hidrogen dan cukup sederhana serta relatif mudah untuk diterapkan. Fungsi gelombang serupa hidrogen yang berbentuk dengan R adalah suatu polinom dalam R derajat R-1. Slater menunjukkan bahwa untuk banyak tujuan hanya suku yang berderet kuasa R tertinggi yang penting bagi R sehingga persamaannya 6.35 dapat ditulis sebagai berikut. Yang selanjutnya persamaan 6.36 dapat dimodifikasi agar cocok untuk orbital atom polielektron dan lebih baik ditulis sebagai berikut. Selanjutnya, dengan tetapan N dan S dipilih menurut aturan berikut. Yang pertama, nilai N itu bergantung pada bilangan kuantum utama. N hubungannya bisa lihat di slide. Yang kedua, nilai tetapan perisai S ditentukan menurut cara berikut. Pertama, orbital dikelompokkan sebagai berikut. Nilai S untuk orbital yang ada ditentukan dengan menjumlahkan sumbangan sebagai berikut. Yang A, tidak ada sumbangan untuk setiap elektron dalam kelompok di luar orbital yang ditetapkan. Yang B, setiap tambahan elektron dalam kelompok yang sama menyumbangkan 0,35 kecuali dalam satu S, sumbangannya 0,30. Yang C, untuk elektron dalam orbital S atau P menyumbangkan 0,85 bagi setiap elektron yang menghuni bilangan kuantum utama kurang dari 1. Dan 1,0 untuk setiap elektron yang menghuni orbital lebih tinggi. Yang D, untuk elektron dalam orbital D atau F menyumbangkan 1,00 untuk setiap elektron dalam kelompok yang ada. Contoh sederhananya, ditinjau orbital 3D di dalam atom besi netral yang mengandung 2 elektron dalam 1s, 8 elektron dalam 2s dan 2p, 8 elektron dalam 3s dan 3p, 6 elektron dalam 3D dan 2 elektron dalam 4s. Tetapan perisai S sebesar 19,75 dan N akan menjadi 3 orbital Slater. Untuk elektron 3D ini ditulis sebagai berikut. Bisa dilihat di slide rumusnya. Spin elektron dan prinsip Pauli. Bagaimana elektron-elektron menghuni orbital-orbital dalam atom polielektron dan fungsi gelombang yang dihasilkan perlu diperkenalkan spin elektron ke dalam fungsi gelombang satu elektron. Oleh karena bilangan kuantum spin M hanya dapat memiliki 2 nilai, +1, +setengah dan -setengah, maka hanya
Ada dua fungsi eigenspin yang diperlukan, yakni jika fungsi gelombang ditulis nilai totalnya. Selanjutnya, bisa dilihat rumusnya di slide. Fungsi yang lain ditandai dengan beta yang secara aksak merupakan kebalikan, yaitu saya dilihat di slide rumusnya 6.39. Jadi untuk setiap orbital memiliki dua orbital, dan orbital pertama tidak nol hanya jika m sama dengan plus setengah, dan orbital kedua tidak nol hanya jika m sama dengan min setengah. Oleh karena fungsi beta, fungsi alfa dan beta ortogonal dan ternormalisasi, maka sifat-sifat dari kedua fungsi gelombang yang lengkap ditambahkan. Tinjauan sekarang, kedua elektron ditempatkan pada tingkat energi terendah dalam atom helium. Sebelumnya ditemukan bahwa fungsi gelombang pada keadaan dasar dan dari atom helium dapat ditulis sebagai berikut. Bila spinnya diabaikan, sekarang jika fungsi spin dimasukkan untuk kedua elektron bersama 6.40 akan menjadi 4 fungsi berbeda. Bisa lihat di rumusnya, bisa lihat di slide. Dapat dikatakan bahwa spin satu elektron ke atas dan spin yang lain ke bawah, dan kedua elektron selalu memiliki orientasi yang berbeda. Fungsi-fungsi ini dapat ditulis sebagai berikut. Persamaan gelombang pada keadaan dasar yang tepat dari atom helium dapat ditulis sebagai berikut. Umumnya, fungsi gelombang atom mengandung n elektron yang dapat diterima dari beberapa sudut pandang. Prinsip Pauli adalah dengan indeks di luar kurung menunjukkan elektron yang berkoordinasi muncul dalam orbital. Dari indeks dalam kurung menunjukkan setempat bilangan kuantum yang diterapkan pada orbital tersebut. Jika masing-masing kurung dinormalisasi dan bersifat ortogonal, maka akan dinormalisasi. Oleh karena itu, pekerjaan yang di atas tidak cocok jika ditulis dalam bentuk determinal lengkap, maka biasanya dituliskan secara sederhana dengan diagonal utama. Rumusnya bisa lihat di slide. Trem simbol atom. Dalam menyatakan energi suatu orbital, sebenarnya hanya menggunakan 2 dari 4 bilangan kuantum yang diperlukan untuk menguraikan secara lengkap tentang energi tersebut. Pada umumnya, konfigurasi semacam ini sangat tergenerasi karena mengabaikan gaya tolak elektron maupun antraksi spin orbital. Untuk melihat bagaimana antraksi tambahan ini menghilang, konfigurasi memberikan informasi degenerasi dari suatu konfigurasi elektron tertentu. Perlu ditinjau dua keadaan ekstrim yang dikenal sebagai gandeng atau coupling Russell-Saunders, atau disebut juga gandeng LL, dan gandeng yang lain adalah gandeng ZZ. Dalam gandeng LL dianggap bahwa semua momentum sudut dari setiap elektron yang berbeda lambda bergandengan menghasilkan bilangan kuantum momentum sudut orbital total atau resultan L. Bilangan L ini hanya dapat memiliki nilai 0 atau bulat sesuai batas kuantum yang diterapkan pada penjumlahan besaran faktor dan merupakan jumlah faktor dari nilai-nilai S semua elektron yang ada. Perhatikan suatu kasus di mana 2 elektron mempunyai bilangan. Bisa lihat di slide. Untuk 3 elektron nilai E diperoleh dengan cara menentukan lebih dulu nilai untuk 2 elektron, kemudian menambahkan secara faktor nilai lambda untuk elektron ketiga, dan seterusnya. Sebagai gambaran, tinjauan 3 elektron dengan konfigurasi sp. Untuk elektron
S nilai lambda sama dengan 0, maka L-nya 0. Untuk kedua elektron P, nilai lambda adalah lambda sama dengan lambda sama dengan 1, maka L sama dengan 1, 1 plus 1 min 1, 1 plus 1 min 2, dengan lambda min lambda. L sama dengan 2, 1, 0. Dengan cara serupa masing-masing spin bergandengan hingga menghasilkan bilangan kuantum momentum sudut spin total atau resultan S. Resultan S ini diperoleh sebagai jumlah aljabar nilai S untuk elektron terpisah. Lambang J ini dinamakan bilangan kuantum momentum sudut total, dan nilai-nilainya yang mungkin adalah Z sama dengan L plus S min 1, L plus S min 2, dan seterusnya L min S. J hanya dapat memiliki nilai positif atau 0. J akan memiliki nilai bulat jika S bilangan bulat atau mempunyai nilai setengah bulat jika S juga setengah bulat. Untuk menyatakan keadaan elektron dalam atom secara lengkap, Russell dan Saunders memperkenalkan suatu lambang yang didasarkan pada penggunaan time simbol spektra, yaitu penulisan time simbol untuk atom didahului oleh suatu superskrip sebelah kiri yang menunjukkan term multiplisita, yaitu 2S plus 1, kemudian diikuti oleh subskrip sebelah kanan yang sesuai dengan nilai Z secara lengkap dengan tulisan sebagai berikut: term simbol atom 25 plus 1L. Prinsip Pauli melayani semua kombinasi yang mungkin dari S dan L seperti pada atom karbon. S dapat bernilai 1 dan 0, dan nilai L adalah 0, 1, dan 2, sehingga diharapkan keadaan termalnya 1S, 3S, 1P, 3P, 1D, dan 3D tetap di luar aturan prinsip Pauli. Atom karbon memiliki term 3S, 1P, dan 3D, sehingga hanya 3 keadaan term yang dapat terjadi. Hal ini dapat dimengerti mengapa keadaan 3D tidak terjadi, sebab term ini berhubungan dengan penempatan 2 elektron dalam orbital P yang sama dengan spin tidak berpasangan. Ini adalah tabel keadaan Russell Saunders untuk elektron S, P, dan D. Aturan Hund. Aturan Hund dapat dinyatakan sebagai berikut. Yang pertama, term yang muncul dari konfigurasi keadaan dasar dengan multiplisitas 2S plus 1 maksimum terletak pada tingkat energi terendah. Yang kedua, untuk tingkat energi dengan multiplisitas sama, maka L dengan nilai maksimum terletak pada tingkat energi terendah. Untuk tingkat dengan S dan L sama, maka energi terendah bergantung pada pengisian subkulit, yakni yang A jika subkulitnya dihuni kurang dari setengahnya, maka yang memiliki nilai Z-nya paling kecil adalah paling stabil. Jika subkulitnya dihuni lebih dari setengahnya, maka yang dimiliki nilai Z-nya paling besar adalah paling stabil.